Malun semaha Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Puji nama Tuhan kalau pada saat ini dalam perkenanannya kita boleh diperjumpakan Tuhan di minggu pertama di bulan September. Mari kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah minggu. Ibadah minggu kita saat ini akan dipandu oleh tata ibadah minggu yang pertama. Ibu Bapak diundang berdiri. Kidung Jemaat 224 bait yang pertama dan yang keempat akan mengawali ibadah kita pada saat ini. Masyurkan Rajamu, Allah Maha Besar, ucapkan syukurmu, bernyanyi bergema, suaramu dan hatimu berpadu puji Tuhanmu. Di muka tatanya semua bertelut, musuhnya menyembah, bersyukur bersujud, suaramu dan hatimu berpadu puji Tuhanmu. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, ibadah minggu pertama kita akan tabiskan dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai sidang jemaat sekalian. Dengan dikabul. Nats pembimbing dalam Ulangan pasal 1 dibaca dalam ayat 17a. Dalam mengadili jangan pandang bulu, baik perkara orang kecil maupun perkara orang besar harus kamu dengarkan. Jemaat disilahkan duduk kembali. Kita melanjutkan pujian kita dengan mengkidungkan Kidung Jemaat 58 bait yang pertama. Maha kasih yang ilahi, nikmat sorga turunlah, mendiami hati kami, Kau mahkota kurnia. Yesus Kau berlimpah rahmat, sumber kasih yang besar, datanglah membawa selamat bagi kami yang benar. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengar sambil menghayati hukum Allah sebagaimana diucapkan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 hingga 40. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi.
Oleh karena hukum Allah yang kita dengar seringkali tidak dapat kita penuhi dan laksanakan, maka patutlah kita mengaku segala dosa dan kelemahan kita kepada Tuhan. Sidang jemaat diundang berdiri. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkaulah pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Engkau juga mengenal kami masing-masing. Dengan hati yang tulus ikhlas dan penuh kerendahan, kami mengaku di hadapan-Mu betapa banyak dosa kami, baik dalam pikiran maupun dalam hati, juga melalui perkataan dan tindakan kami. Semuanya merupakan perlawanan terhadap Dikau ya Tuhan. Sekarang kami sadar serta insaf bahwa kami telah sesat dari hadapan-Mu. Kami menyesali segala dosa kami dan ingin kembali ke jalan yang benar. Semoga kami memperoleh keampunan dan damai sejahtera-Mu. Kiranya oleh Roh Kudus-Mu kami makin yakin bahwa kami ini satu di dalam Tuhan. Ya Tuhan, Bapa yang amat mengasihani, kasihanilah kiranya kami. Ampuni segala dosa kami dan pimpinlah kami pada jalan yang benar menuju kehidupan yang kekal. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kidung Jemaat 29 bait yang pertama. Dengarkanlah berita pengampunan dosa dan anugerah Allah. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Demikianlah firman Tuhan yang diungkapkan oleh kitab Yesaya pasal 44 ayat 22. Karena itu, barang siapa yang menyesali dosanya dan mau mencari keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kepadanya kami memberitakan keampunan, yaitu dosa kita semua sudah diampuni di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Meresponi pengampunan dosa dan berita anugerah, kita mengkidungkan Kidung Jemaat 381 bait yang pertama. Yang Maha Jemaat disilakan duduk kembali. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, tepatnya di Minggu tanggal 6 September tahun 2020, Badan Pekerja Majelis Sinode mengeluarkan pembacaan yang menjadi pewartaan saat ini dari kitab Ulangan pasal yang pertama, ayat yang ke-9 hingga dengan ayat yang ke-18. Ulangan pasal yang pertama, ayat yang ke-9 hingga 18. Untuk mendahului pembacaan ini, kita awali dengan doa, dan mari kita tunduk di dalam doa. Kita berdoa. Syukur bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan.
yang hadir saat ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Percayalah kami karena Tuhan mengizinkan kami untuk dapat melewati hari demi hari. Tuhan mengizinkan kami untuk beribadah walaupun tempat yang berbeda di rumah masing-masing kami. Tapi firman-Mu akan disampaikan. Pakailah hamba-Mu yang kecil ini dengan kelengkapan karya Roh Kudus dari Tuhan. Dan juga bagi seluruh jemaat kami, karya Roh Kudus ada bersama. Dan biarlah pewartaan ini yang jadi karena Tuhan. Dalam Kristus kami bawa doa syukur ini. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan memasuki pembacaan Alkitab yang sudah disampaikan tadi dalam kitab Ulangan pasal 1 ayat yang ke-9 hingga 18 secara berbalasan. Saya akan membacakan ayat yang ganjil dan ayat yang genap, Ibu Bapak sekalian. Riwayat pengangkatan hakim-hakim. Pada waktu itu aku berkata kepadamu demikian, seorang diri aku tidak dapat memikul tanggung jawab atas kamu. Tuhan Allahmu telah membuat kamu banyak, dan sesungguhnya sekarang kamu sudah seperti bintang-bintang di langit banyaknya. Tuhan Allah nenek moyangmu kiranya menambahi kamu 1000 kali lagi dari jumlahmu sekarang, dan memberkati kamu seperti yang dijanjikannya kepadamu. Tetapi bagaimana seorang diri aku dapat memikul tanggung jawab atas kesusahanmu, atas bebanmu dan perkaramu? Kemukakanlah dari suku-sukumu orang-orang yang bijaksana, berakal budi dan berpengalaman, maka aku akan mengangkat mereka menjadi kepala atas kamu. Lalu kamu menjawab aku, memang baik apa yang kau anjurkan untuk dilakukan itu. Kemudian aku mengambil kepala-kepala sukumu, yakni orang-orang yang bijaksana dan berpengalaman. Lalu aku mengangkat mereka menjadi pemimpin atas kamu, yakni sebagai kepala pasukan 1000, kepala pasukan 100, kepala pasukan 50, dan kepala pasukan 10, dan sebagai pengatur pasukan bagi suku-sukumu. Dan pada waktu itu aku memerintahkan kepada para hakimmu demikian, berilah perhatian kepada perkara-perkara di antara saudara-saudaramu, dan berilah keputusan yang adil di dalam perkara-perkara antara seseorang dengan saudaranya atau dengan orang asing yang ada padanya. Dalam mengadili, jangan pandang bulu, baik perkara orang kecil maupun perkara orang besar harus kamu dengarkan. Jangan gentar terhadap siapapun, sebab pengadilan adalah kepunyaan Allah. Tetapi perkara yang terlalu sukar bagimu harus kamu hadapkan kepadaku, supaya aku mendengarnya. Demikianlah aku pada waktu itu memerintahkan kepadamu segala hal yang harus kamu lakukan. Demikian batas pembacaan firman Allah. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita tiba pada pelayanan persembahan. Marilah kita mendengar firman Tuhan dalam kitab Maleakhi 3 ayat yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Sebab itu,
jangan ragu-ragu memberikan persembahan kepada Tuhan, karena Ia akan memberkati kehidupan kita semua dengan berkat yang berkelimpahan. Sambil kita membawa persembahan, kita mengkidungkan Kidung Jemaat 363 bait yang pertama dan yang kedua, bagi Yesus kuserahkan. Jemaat diundang berdiri, kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur kepadamu Tuhan, oleh karena kasih dan kemurahan-Mu yang boleh kami alami di setiap waktu dan tempat. Terima kasih untuk kebaikan-kebaikan dan kemurahan Tuhan yang tak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kami boleh diperkenankan Tuhan untuk menikmati berkat-berkat Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Saat ini Bapa, sebagai wujud ungkapan syukur kami, untuk kasih-Mu, untuk kemurahan-Mu, dan untuk anugerah-Mu, kami telah memberikan persembahan. Tidak pernah sebanding dengan berkat-berkat-Mu yang kami terima ya Bapa. Bapa, mari Engkau mau berkenan menerima dan menyambut persembahan ini, serta Engkau mau sucikan dan kuduskan persembahan ini, agar persembahan ini menjadi ukup-ukupan yang berbau harum di mezbah Tuhan. Setiap tangan dan hati yang telah memberikan dengan penuh sukacita, Tuhan kembalikan berkat berlipat kali ganda dalam hidup mereka. Bahkan setiap orang yang akan mengelola persembahan ini, kiranya juga diberikan hikmat agar dapat mengelola persembahan ini untuk pelebaran kerajaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Ini doa kami Bapa, ini syukur kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Pemimpin yang kolektif dan kolegial serta bijaksana, itulah yang didambakan oleh seorang Musa. Musa tidak asing lagi bagi kita. Dia adalah penulis kitab Ulangan yang menjadi bahagian bacaan ini. Kepemimpinan Musa adalah kepemimpinan yang murni. Mengapa? Karena pilihan Tuhan baginya untuk membawa Israel keluar dari tanah Mesir. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan umat ada 3 peran pemimpin yang sangat menentukan: nabi, imam, dan hakim. Musa sebagai seorang pemimpin, dia harus berjibaku menjaga, menghentar umat Tuhan. Tapi bukan berarti Musa hebat. Musa hebat karena Tuhan hebat menjadikan Musa
untuk memimpin Israel keluar dari tanah Mesir. Pemimpin yang didambahkan oleh Musa dengan alasan yang sangat akurat. Karena Musa tidak mampu lagi sendiri. Dia merasakan, dia membutuhkan pemimpin yang akan mendampingi dia. Dia membutuhkan alasannya karena jumlah umat Tuhan sudah banyak. Sekarang kamu sudah seperti bintang-bintang di langit banyaknya. Sementara aku sendiri memikul tanggung jawab atas kamu. Alasan Musa adalah membutuhkan pemimpin yang kolektif, kolegial. Karena satu sekali lagi, itu tanggung jawabnya sudah dia tidak mampu. Jumlah umat Tuhan semakin bertambah. Belum lagi Musa merasa bahwa bagaimana dia harus bertanggung jawab dalam kesusahan umat, dalam beban dan perkara umat. Maka Musa mendambahkan teman-teman yang hadir dalam kepemimpinan. Kepemimpinan kolektif kolegial adalah sistem kepemimpinan yang melibatkan pihak yang berkepentingan untuk mengambil sebuah keputusan. Karena itu, bagi seorang Musa, dia menambahkan teman-teman karena dia sangat membutuhkannya. Syarat yang disampaikan Musa adalah orang yang bijaksana, berakal budi dan berpengalaman, menjadi kepala atas mereka. Itu kita boleh lihat dari ayat 9 sampai 12 sampai 13. Dan usul Musa mendapat perhatian serius. Di ayat yang ke-14. Kemudian cara Musa, syarat Musa agar supaya menjadi pemimpin itu adalah pemimpin yang bijaksana, berakal budi, berpengalaman, menjadi kepala atas mereka. Dan orang yang bijaksana berpengalaman menjadi kepala pasukan 1.000, 105 dan 50 dan 10 dari setiap suku. Dan juga dihadirkan pengatur pasukan bagi suku-suku. Betapa strategi Musa agar supaya umat terpimpin. Karena itu Musa berharap untuk menjadi hakim itu sangat penting. Dia harus memiliki keadilan ketika perkara-perkara yang harus dia hadapi. Diminta untuk jadi hakim, jangan pandang bulu. Baik perkara orang kecil maupun perkara orang besar harus didengar. Itu syarat. Bedanya kita melihat pengadilan, tugas hakim yang positif sekarang. Kita tidak usah berpanjang lebar, tapi kita boleh menyaksikan di media sosial, media massa, bagaimana peran para jaksa dan hakim menangani persoalan-persoalan di tengah bangsa ini. Yang menarik, menjadi hakim bagi Israel dikatakan dalam bacaan tadi adalah pengadilan kepunyaan Allah. Jadi harus jujur, harus adil, dan bertindak tidak semena-mena. Diminta juga jangan gentar kepada siapapun. Dan itu yang dimau Allah. Ini pembelajaran sangat berarti bagi kita. Kita tidak hidup sendiri. Kita membutuhkan orang lain.
Kita menjadi pemimpin, kita harus berada dalam satu barisan. Gereja Masehi Injili Sangir Talau mengajak kita berada pada barisan pemimpin kolektif kolegial, di mana kita punya kekuatan sebagai gereja dalam barisan presbiterial sinodal. Kita juga mau belajar untuk tetap adil, setia, dan jujur di tengah panggilan pelayanan. Pengalaman yang sangat berarti. Tidak semua bisa menjadi satu kekuatan. Kita bisa membedakan mana teman, mana sahabat, dan lawan. Tapi yang satu hal yang dimiliki oleh orang percaya, jika Tuhan memakai Musa, Musa pun punya batas tertentu. Tapal batas Musa hanya melihat Kanaan, tapi Musa percaya. Ada Yosua sebagai tindak pelanjut, dan Musa dikelilingi oleh orang-orang yang menghentar umat Tuhan semakin terberkati. Di kondisi ini Tuhan, Engkau tahu pandemik COVID-19 yang semakin hari semakin meningkat jumlahnya, khususnya di DKI. Kita tidak harus saling menyalahkan, tapi kita harus mengintrospeksi sejauh mana kita hidup dalam ketaatan dalam sebuah perjalanan protokol kesehatan. Walaupun saat ini saya tidak memakai masker, tapi saya berada dalam jarak jauh karena masker ada di bawah saat ini. Mari semangat dalam satu kekuatan bahwa kita tidak bisa sendiri. Kita membutuhkan orang lain. Di tengah hidup dengan segala kenyataannya, terpanggillah kita. Lakukanlah yang Tuhan mau. Lakukanlah komunikasi yang baik. Maka apapun menjadi keputusan akan menjadi bahagian keputusan yang diberkati Tuhan. Karena itu, pemimpin yang berintegritas adalah pemimpin yang dibutuhkan. Pemimpin yang sangat didambakan karena memiliki pribadi yang jujur dan memiliki pribadi dan karakter yang kuat demi kepentingan bersama. Mari menjadi pemimpin dalam keluarga, menjadi pemimpin dalam sebuah organisasi, menjadi pemimpin dalam pelayanan adalah sebagai pelayan. Jadikan hidupmu sebagai pelanjut dari apa yang Tuhan mau, supaya umat semakin terberkati. Selamat menikmati ibadah walaupun berada di rumah. Ingat, Tuhan tetap bersama kita. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan memasuki pengakuan iman. Jemaat diundang berdiri. Setelah mendengar firman Allah sebagai berita keselamatan, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama seluruh umat percaya di segala abad dan tempat. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
dan kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Rohku pun berkata, amin. Sabdamu benar. Jemaat disilakan duduk kembali. Kita akan memasuki doa dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari sidang jemaat, kita teduhkan hati kita dalam doa, kita berdoa. Di pagi minggu ini Tuhan, tak henti-hentinya kami datang bersyukur kepadamu atas semua kebaikan-Mu yang tetap setia memelihara, menjaga kami. Kami boleh berada di hari yang ke-6 di bulan September tahun 2020 ini. Karena itu bersama seluruh jemaat Gemis Mahanaim dan simpatisan Tuhan, kami tak henti-hentinya menaikkan puji sembah syukur bagi-Mu. Pagi ini Tuhan, kami juga terpanggil dengan seluruh jemaat kami yang sedang bergumul karena kesehatan terganggu. Apakah mereka di rumah dan apakah mereka dirawat di rumah sakit? Orang tua lanjut usia, Engkau tahu mereka Tuhan. Mereka membutuhkan pelayanan yang penuh cinta. Hadirlah orang-orang di sekeliling mereka. Berilah kerjasama yang baik, mampu untuk menjaga hati penuh dengan kesabaran, dan dokter dan perawat yang melayani diberkati berhikmat. Demikian juga ya Tuhan, kami mengucap syukur bersama seluruh jemaat Gemis Mahanaim dengan pertambahan usia yang disebut sebagai ulang tahun, pertambahan usia dalam karya bakti, pertambahan usia dalam pernikahan. Terlengkapilah syukur sukacita ya Allah. Di hari kemarin, Gemis Jemaat Mahanaim menghadirkan tim doa, dan mereka bersyukur perjalanan pelayanan karena Tuhan hadir bersama. Demikian juga pada tanggal 8 nanti, kami bersyukur dengan Pelsus Hana dalam membilang usia. Demikian juga Pelsus Pelaut, mereka akan membilang usia ketambahan setahun. Diberkatilah para pengurus masing-masing mereka, dan diberkatilah semua yang terkait di dalamnya. Kiranya kekuatan dari Tuhan akan menghentar hari-hari hidup mereka. Kami juga terus berdoa Tuhan, bagi persekutuan kami, Engkau menghadirkan para pelayan-Mu yang pada saat ini dipercayakan Tuhan dalam pelayanan ibadah minggu. Pemandu lagu Penatua Nona Mary Dauhan, organis Penatua Alphonse Takalumang bersama Penatua Weldi Manahampi, bahkan multimedia anak Jerry, anak Yosua, bahkan rekan sekerja mereka. Semakin hari semakin diberkati dalam karya pelayanan mereka. Kami juga berdoa badan pekerja majelis, jemaat, badan pengawas program perbendaharaan, para pendeta, evangelis, diaken, penatua Tuhan, dalam barisan yang Tuhan hadirkan di tengah ladang-Mu, mereka yang ada bersama dengan keluarga ataupun mereka dalam kerja karya mereka. Tuhan hadirkan tim doa, tim sumber daya Asep, bahkan juga Tuhan hadirkan di dalamnya tim musik, multimedia, tim kerja pasca, sekelompok tim yang memberi diri dalam pelayanan COVID-19. Biarlah semakin hari semakin diberikan kekuatan dan semangat dalam pelayanan. Pegawai kantor,
kostor sopir, bahkan pengurus yang ada di KWP 1 sampai dengan 9, pengurus yang ada di PLK anak remaja pemuda laki-laki dan perempuan, bahkan pengurus yang ada di PL Susana lansia dan pelaut. Engkau tolong masing-masing mereka Tuhan. Keluarga Jemaat Gemis Mahanaim, di mana khususnya keluarga Makanangin Mandap, mereka bergumul berpulangnya almarhumah Ibu Kristina Makanangin Mandap. Semoga anak-anak, para menantu, cucu, sebagai pelanjut tongkat estafet, mereka diberikan kekuatan. Demikian juga rekan sekerja kami, Penatua Ibu Budiman Sakaverus, yang kami sapa rekan sekerja Vini. Ayahanda berpulang ke rumah Bapa di sorga. Tuhan berikan semangat dan kekuatan untuk ketiga anak bersama istri mereka dan suami mereka. Tolong Tuhan, Ibu kekasih, Ibu Sakaverus, dia menjalani hidup, Tuhan akan menjadi pendamping abadi baginya bersama anak-anak dan para menantu. Engkau tahu Tuhan, saat ini kami terus menopang pemimpin bangsa kami, Presiden dan Wakil Presiden, para Menteri, Legislatif, TNI, Polri, ASN. Mereka berjuang untuk bangsa ini boleh memutuskan mata rantai lewat kegiatan protokol kesehatan. Kami juga tetap berdoa, dokter dan perawat, bahkan relawan yang melayani orang-orang yang sedang sakit dilanda terdeteksi COVID ini Tuhan. Mari hikmat-Mu ada bersama dengan mereka. Jagai mereka, bungkus dengan Roh Kudus, bahkan kesembuhan dihadirkan. Kami percaya para peneliti yang sampai hari ini bergumul untuk mencari obat-obatan Tuhan, tolong berhikmat mereka masing-masing, agar apapun yang mereka lakukan, mereka dalam pengawalan dan pengawasan Tuhan. Di pagi minggu ini juga Tuhan, tak henti-hentinya kami berdoa untuk seluruh yang ada di jajaran pelayanan Resort Indonesia bagian Barat dan seluruh jemaat kami. Bapa Surgawi, kemuliaan dan hormat hanya ada padamu. Tolong pakai pemimpin semua kami, di mana kami berada, menjadi satu kekuatan, melakukan tanggung jawab yang teremban dengan setia dan takut akan Tuhan. Bapa Surgawi, doa kami yang tak terucap, bahkan terucap, percaya dan yakin kami, Tuhan penyempurna yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Malun Semahe. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sejenak kita mendengarkan Warta Jemaat Ibadah Minggu 6 September 2020. Yang melayani ibadah saat ini adalah Ibu Pendeta AI Lantemona Salenda, Sarjana Teologi, dibantu oleh anggota Majelis Kelompok Wilayah Pelayanan 6, Organis Bapak Penatua Alphonse A. Takalumang, Multimedia Saudara Yeri Sundamen, Saudara Yosua Sabanari,
dan Saudara Lexi Bogar. Kami majelis dan seluruh anggota jemaat menyampaikan terima kasih atas pelayanan Bapak, Ibu, Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, di penghujung ibadah kita saat ini, mari semua diundang berdiri. Kidung Jemaat 412 ayat yang pertama, tuntun aku Tuhan Allah. Tuhan Yesus, kita akan menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai sidang jemaat sekalian. Jemaat disilakan duduk, kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh selesai, sambil mengantar kadim dan majelis ke depan mimbar, kita mengkidungkan Kidung Jemaat 412 bait yang kedua. Saudara-saudara, selamat menjalani kehidupan di minggu yang baru. Tuhan Yesus memberkati.